Kabar baik, benarkah Martin Paes sudah bisa bela timnas Indonesia pada Maret? Ini kata media Amerika Serikat. Dilumat Libya dengan telak, benarkah STY minta fans timnas jangan khawatir? Timnas kalah melulu, benarkah Diego Michel tantang Indonesia lawan Borneo FC? Diserang netizen setelah debut, benarkah Justin Hubner langsung meminta maaf sampai katakan hal ini? Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Ya, timnas Indonesia baru-baru ini menjalani laga uji coba dengan Libya. Namun sayang hasilnya timnas Indonesia dilumat dengan telak, yaitu 4 gol tanpa balas. Laga ini memang jadi uji coba pertama skuad Garuda jelang Piala Asia 2023. Sintayong terlihat berusaha untuk memainkan hampir semua pemainnya di laga ini. Dia bahkan melakukan 11 pergantian di babak kedua dan hanya menyisakan Sahrul Trisna yang tampil selama 90 menit. Sementara tim lawan hanya mengganti 4 pemain. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menjelaskan pemainnya yang hadir di pemusatan latihan skuad Garuda tidak bersamaan. Bahkan Justin Hubner jadi nama terakhir yang merapat jelang pertandingan. Mereka juga lebih fokus latihan fisik sebelum pertandingan melawan Libya. Memang para pemain begitu datang ke Turki tidak bersamaan. Sampai 1 hari sebelum pertandingan kemarin, kita memang fokus latihan fisik, kata Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa dia tak terlalu memikirkan tentang hasil laga perdana melawan Libya. Meski hasilnya mengecewakan, laga tersebut memang hanya bertujuan untuk melihat perkembangan kondisi pemain sebelum Piala Asia 2023. Dia juga meminta fans skuad Garuda tidak khawatir terkait hasil pertandingan. Jadi memang tidak berikan arti apa-apa terkait hasil pertandingan kemarin. Hanya mau mengecek saja kondisi para pemain seperti apa tanpa melihat skor pertandingan kemarin. Memang para fans sepak bola kecewa karena kita kalah dengan Libya dengan skor 4-0, ungkap Sintayong. Skuad Garuda akan kembali fokus mempersiapkan tim untuk bertarung ke Piala Asia 2023 pada laga kedua melawan Libya yang digelar pada 5 Januari nanti. Sintayong akan menurunkan tim terbaiknya. Mulai saat itu mereka akan fokus aspek taktikal untuk tampil di turnamen bergengsi di kancah Asia tersebut. Mulai dari hari ini kita akan fokus pertandingan di tanggal 5 lawan Libya dan 9 lawan Iran. Segala sesuatunya karena kita fokus ke pertandingan Piala Asia tanggal 15 lawan Irak. Jadi para fans tidak perlu khawatir kekalahan kemarin, jelas Sintayong. Kabar mengejutkan datang dari pemain naturalisasi yakni Diego Michel. Ya, fullback Borneo FC Diego Michel berharap timnya dapat bertemu timnas Indonesia asuhan Sintayong kelar Liga 1 bergulir. Ia mengatakan sangat ingin laga ini benar-benar tercipta atau terjadi. Pernyataan Diego ini dilontarkan tak lama setelah timnas Indonesia kalah dari Libya. Diego Michel melakukan unggahan yang menyita perhatian publik tanah air. Bisakah uji coba timnas Indonesia versus Borneo? Tanya Diego Michel sambil menaruh emot ikon ketawa. Setelah keluar unggahan di Instagram Diego Michel tersebut, kolom komentar Diego Michel pun dibanjiri komentar yang mayoritas menyindir pemain naturalisasi berusia 33 tahun tersebut. Namun Diego Michel langsung cepat mengeluarkan klarifikasi. Ini bukan nyinyir timnas Indonesia atau pemain atau apa. Tapi aku pengen serius uji coba lawan timnas kalau ada kesempatan. Itu aja deh, tetap semangat timnas Indonesia untuk pertandingan selanjutnya, ungkap Diego Michel. Tak heran Diego Michel meminta laga timnas Indonesia versus Borneo FC digelar, sebab Borneo FC saat ini memuncaki klasemen sementara Liga 1. Hingga pekan ke-23, Borneo FC mengoleksi 51 poin, unggul 10 poin dari Bali United di posisi kedua. Meski memuncaki klasemen, hanya 1 pemain Borneo FC yang dipanggil ke timnas Indonesia proyeksi Piala Asia 2023, yakni Adam Alis. Seperti yang diketahui, Justin Hubner menjalani debut bersama timnas Indonesia pada pertandingan uji coba melawan Libya.
Pada laga ini, Hubner tampil dari bangku cadangan. Penampilannya di babak kedua memang begitu menjanjikan. Namun pada pertengahan babak kedua, Justin Hubner melakukan beberapa kesalahan sehingga membuat Libya bisa mencetak gol. Setelah laga, laman Instagram Justin Hubner mendapat serangan dari netizen. Mereka mengkritik aksi pemain Wolves tersebut yang membuat kesalahan dan sukses dimanfaatkan oleh Libya. Apalagi pemain berusia 20 tahun tersebut diharapkan akan jadi kekuatan baru di pertahanan skuad Garuda. Namun, faktanya Hubner selama ini lebih aktif bermain di Wolves U21 dan belum berkesempatan merasakan tampil di kasta tertinggi Liga Inggris. Sadar sudah melakukan kesalahan yang cukup fatal, Justin Hubner kemudian meminta maaf. Dia berjanji akan bermain lebih baik di laga selanjutnya bagi skuad Garuda. Maaf atas gol tersebut, kami akan terus maju dan melakukan yang lebih baik dari yang kami tunjukkan hari ini, tulis Justin Hubner melalui fitur Instagram berbayar miliknya. Saat memberikan keterangan usai laga, Hubner mengakui dia masih butuh beradaptasi dengan skuad Garuda. Salah satunya terkait taktikal yang diinginkan oleh Sintayong. Seperti diketahui, saat melawan Libya, mereka menggunakan formasi 4 back. Padahal biasanya pelatih asal Korea Selatan tersebut memaksimalkan formasi 3 back. Kiper FC Dallas Martin Paes diprediksi sudah bisa membela timnas Indonesia pada Maret 2024 atau saat kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Vietnam. Martin Paes memang belum secara resmi menyatakan terbuka untuk bisa membela timnas Indonesia. Namun, salah satu media Amerika Serikat di Instagram US Soccer Plus memprediksi kiper FC Dallas itu bisa membela timnas Indonesia pada Maret 2024. Sumber yang sama menyatakan bila proses naturalisasi Martin Paes bisa dikebut, mengingat apa yang dilakukan timnas Indonesia akhir-akhir ini. Kiper FC Dallas Martin Paes sudah dekat untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan bisa membela timnas Indonesia. Sudah terlambat untuk Piala Asia di Januari, tetapi Paes mungkin akan bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Pemain 25 tahun itu memiliki keturunan Indonesia dan akan jadi tambahan kekuatan besar buat timnas Indonesia, tulis media tersebut. Martin Paes menjadi kiper utama FC Dallas sejak Juli 2022. Kini ia tampil reguler dan sudah mencatatkan 70 kali penampilan untuk tim MLS tersebut. Ketum PSSI Erick Thohir sudah menyatakan dirinya menunggu keputusan Martin Paes untuk bisa membela timnas Indonesia. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong akan senang bila mendapatkan pemain yang bagus bisa membela timnas Indonesia. Pemain-pemain itu ada darah Indonesia. Kalau bisa membentuk skuad tim lebih baik, kenapa enggak? Jangan pernah ada yang memakai standar. Kita harus bekerja sama dan berusaha sama-sama, apalagi punya darah Indonesia. Ini proyek yang sedang dijalani Erick Thohir dengan tujuan yang sangat baik untuk Indonesia. Jadi lihat saja situasinya ke depan seperti apa, kata Sintayong. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.